mandi ya namanya apa ya, suka nyanyi-nyanyi gitu. Kan emang nggak boleh ya Mas ya. Terus setelah aku mandi, padahal aku tuh udah di kamar Mas. Tapi ibuku bilang di kamar mandi itu masih ada aku. Manggil-manggil, mama, mama. Itu benar-benar nyerupain suara aku Mas. Waktu itu aku lagi iseng-iseng kan lapar tengah malam. Biasa kan kalau tengah malam itu suka lapar. Lagi di dapur. Nah di dapur itu tuh kan posisi dapur aku itu kan panjang ya Mas ya. Kecil, sempit, tapi memanjang. Nah aku pernah dikasih lihat sosok itu. Itu mukanya hancur banget Mas. Sosok kuntilanak Mas. Langsung aja sebelah gua udah ada Mbak Marisa. Selamat malam Mbak Marisa. Malam. Sehat Mbak? Kak Viko, sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan Mbak mau cerita tentang kontrakannya Mbak ya. Di daerah Bekasi. Yes. Nah ini Bekasi mana nih? Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Oke. Nah kontrak di sana tahun berapa Mbak? Udah lama banget sih itu. Di tahun 2009. 2000, lumayan ya 2009an ya. Waktu kontrak di sana sama siapa aja nih? Satu family. Berapa total ada berapa orang di sana? Aku totalnya dari ibu, bapak, aku, adik aku yang pertama, sama adik aku yang kedua. 5 baru 5. 5 orangan lah ya di sana ya. Oke. Nah di kontrakan ini nih kan horor lah ya. Maksudnya yang diganggu ini Mbak doang atau satu keluarga nih yang diganggu? Satu keluarga. Satu keluarga? Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu pindah dari sana karena apa? Karena serem kah atau emang udah nggak betah aja di sana? Karena memang disuruh pindah. Oh, disuruh pindah sama? Sama orang pintar. Oh, oke. Oh, dianjurkan. Iya, ya. dianjurkan untuk tidak tinggal di situ lagi. Karena efek dari gangguan ini ya. Betul. Oke. Nah, tadi juga sempat cerita nih kalau yang main juga ke rumah itu diganggu ya. Iya, setiap orang, tamu, siapapun yang datang ke situ tetap digangguin. Set. Berarti bukan cuma yang tinggal di situ nih. Betul. Oke. Nah, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya, Mbak ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Marisa nih, simak terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Marisa di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah tengah malam dimulai. Iya, pada waktu saat itu, tepatnya tahun 2009. Itu pas kelahiran adikku ya, yang ketiga. Aku itu rencana pindah ke situ, karena sebelumnya kan aku juga ngontrak-ngontrak ya. Di Bekasi ini tuh aku nggak ada rumah, satu keluarga itu. Jadi, kerjanya tuh ya paling rumah selalu ngontrak gitu, tapi satu rumah kontrakan. Nah, kenapa aku cari rumah kontrakan? Karena yang sebelumnya itu mau dipakai sama anak pemilik rumah. Jadi otomatis kita harus buru-buru pindah. Urgent gitu. Padahal kalau nggak urgent bisa cari yang lain. Karena urgent terpaksa lah di situ. Jadi aku ngontrak di suatu perumahan daerah Bekasi Selatan. Tepatnya di sekitaran area Cikunir ya. Nah, kemudian sebenarnya aku udah banyak pilih-pilih tuh. Karena dapat yang harga yang lebih murah, kenapa nggak diambil ya kan? Benar. Kelihatannya memang kita lihat itu seperti kayak memang mistis sih, karena kan udah agak tua ya rumahnya. Kita juga udah survei. Itu satu rumah 3 kamar, 1 kamar mandi, sama dapur memanjang gitu. Dan memang perumahan itu
Sampingnya ada kayak kali besar gitu loh. Samping, persis samping kali. Oke, jadi sebenarnya sih letaknya strategis ya Mas ya. Tapi karena berhubung urgent, intinya ya udah kita ambil aja itu. Dan historinya juga dengar-dengar dari tetangga 15 tahun tidak dihuni. Ya udah intinya kita pindah di situ. Kemudian dari tahun pertama ya Mas ya, itu memang udah dikasih gangguan-gangguan. Tapi kita masih kayak anggap biasalah gitu kan, memang cuek ya. Cuek gitu. Itu karena berhubung di tahun pertama itu kan ibuku juga lagi hamil besar, ya kan, sebenarnya belum melahirkan tuh, hamil besar ya kan. Itu aku masih punya adik satu kan. Ibuku lahiran lah tuh adik kedua ya kan, adikku yang ketiga maksudnya tuh. Aku anak pertama, adikku yang kedua adikku yang pertama sama adikku yang kedua nih. Jadi itu ada yang ketiga gitu. Nah, adikku ini lahiran di klinik. Terus kemudian baru setelah lahiran tuh gangguannya mulai menggebu-gebu. Jadi kayak sering digangguin sama sosok tersebut. Berarti semenjak lahiran ini. Betul banget Mas. Memang mungkin seneng kali ya sama anak kecil, bayi gitu. Nah, kemudian setelah habis ibuku lahiran itu banyak banget gangguan. Gak cuma dari keluarga kita aja, orang lain pun juga. Kayak misalkan ibuku lagi sendiri, bapakku kerja, aku itu masih duduk di bangku SMP. Yang kesannya kayak banyak kegiatan juga. Aku kan dulu SMP itu sering kegiatan OSIS ya kan. Sering nginep ngecamp di sekolah. Bapakku juga lagi sibuk-sibuknya kerja. Jadi otomatis cuma tinggal adekku sama adikku yang kecil, 2 adikku sama ibuku. Pernah kejadian, ibuku cerita digangguin sama sosok tersebut dari pihak ibuku ya. Ibuku bilang pernah diketawain. Tuh posisi ayahku kerja, nggak pulang gitu. Dan aku pun posisi lagi di luar. Iya, lagi ngecamp. Di kamarku juga kosong. Jadi kamar depan itu dijadiin gudang. Kamar depan? Iya, ruang tengah ya. Ruang tamu, ruang tengah, tempat makan gitu jadi satu. Dan pas banget kamar aku itu di samping kamar orang tua aku. Nah, berhubung ibu lagi sendiri berduaan aja tuh sama bayi, sama adikku. Ya di kamar. Adikku kan pasti yang kedua ya masih kecil juga, tidur lah ya. Merasa takut ibuku. Diteleponin terus tuh bapakku. Gak diangkat-angkat karena memang lagi sibuk kerja gitu ya. Belum pulang tuh, aku juga gak ada di rumah. Ibuku tuh ngerasa iseng, ketakutan. Akhirnya diganggu lah sosok tersebut. Diketawain, itu jelas banget. Ibu tuh ngerasa gimana ya? Pas diketawain tuh, langsung benar-benar ketakutan, mau keluar juga bingung gitu kan. Dan ibuku tuh orangnya kalau sama tetangga gitu cuek juga, nggak ngerasa acit-acit gitu. Iya benar-benar. Kayak diketawain, kenceng banget. Jadi tuh ibuku ngerasa iseng gitu kan. Dan nggak cuman itu. Itu udah tahun pertama tuh. Tahun pertama bener-bener sering banget digangguin karena semenjaknya lahirnya adekku yang lanjut. Seiring berjalannya waktu, aku juga digangguin. Waktu itu aku lagi iseng-iseng kan lapar tengah malam. Biasa kan kalau tengah malam itu suka lapar. Lagi di dapur. Nah, di dapur itu tuh kan, posisi dapur aku itu kan panjang ya Mas ya. Kecil, sempit, tapi memanjang. Nah, aku pernah dikasih lihat sosok itu. Itu mukanya hancur banget Mas. Sosok kuntilanak Mas. Kuntilanak? Iya. Oke. Itu bener-bener hancur banget mukanya Mas. Aku dikasih lihat, tapi aku tuh diem. Aku nggak mau kasih tahu orang tua aku. Aku takut mereka kepikiran. Tapi memang mereka semuanya itu dikasih gangguan sama sosok itu. Jahil banget Mas.
Padahal aku udah minta tolong buat jangan gangguin. Kenapa kan kita nggak apa ya, nggak rese juga Nggak rese. gitu. Kenapa mesti gangguin? Bener-bener Mas, aku ngeliat di pojok deket pintu keluar dapur kan, kalau ke dapur itu kan ada pintu keluarnya ya Mas ya, di samping pintu belakang dapur itu bener-bener. Nah itu dari situ aku udah mulai mikir, ini kenapa dia nunjukin ke aku doang, yang lainnya tuh ya kayak ibuku paling cuma dikasih suara tuh diketawain. Nah, bapakku belum dikasih lihat sosok itu. Habis itu aku jadi mikir, ini kenapa ya kok bisa nih sosok ini? Aku tuh sebenarnya mau berinteraksi juga, aku takut. Akhirnya aku nggak jadi masak. Aku balik lagi ke kamar. Lebih seringnya itu dia kayaknya paling seneng sosok itu di kamar mandi, Mas. Kamar mandi. Iya. Posisinya di mana tuh? Dekat dapur. Dekat dapur. Betul. Jadi kamar mandi itu sempit, kecil. Emang sih kayak kalau sosok itu kan seneng banget di kamar mandi ya Mas ya. Udah gitu dia sering kayak mainin lampu. Bapakku juga dibilang mau takut gimana. Kita udah nggak ada pilihan lain kan, tinggal di situ. Kayak misalkan mandi juga. Kalau kita habis mandi atau gimana nih, misalkan nih Mas. Aku lagi mandi. Habis mandi ya namanya apa ya, suka nyanyi-nyanyi gitu. Kan emang nggak boleh ya Mas ya. Kan dulu masih SMP lah, masih lugu, nggak ngerti. Ya suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Memang aku kayak ngerasa merinding aja sih Mas kalau di rumah itu tuh. Suka bener-bener ngerasa ada yang nemenin kalau lagi mandi. Kayak berasa ada orang gitu. Iya, setelah aku mandi. Padahal aku tuh udah di kamar Mas. Tapi ibuku bilang di kamar mandi itu masih ada aku. Manggil-manggil, mama, mama. Itu bener-bener nyerupain suara aku Mas. Aku bilang, kenapa mah? Aku bilang gitu. Kok masih di kamar mandi? Enggak, orang aku udah di kamar. Aku udah selesai dari tadi. Aku sampai kayak gitu. Jangan bohongin mama, Cak, katanya gitu. Ya aku juga bingung dong. Seakan-akan aku bilang, jangan dong, jangan gangguin lagi gitu. Sering banget ganggu. Ya cuman itu Mas, banyak banget. Jadi tuh aku tuh bener-bener gimana ya? Ya udah, kayak ngejalanin aja gitu sampai ke titik apa ya Mas ya? Fatalnya. Itu masih kalau gangguan-gangguan seperti itu kita masih bisa hadapin ya Mas ya. Terus itu gangguan yang aku rasain juga. Kemudian gangguan dari bapakku juga ada. Itu lebih ke bapakku sih kayaknya Mas. Kalau bapakku kan sebenarnya juga kayak orang ada ilmu ya Mas. Orang bisa lah. Iya, orang bisa. Sedikit gitu. Tapi dia nggak hiraukan itu juga. Nggak begitu, apa ya Mas bahasanya. Dianggap yang namanya hidup di dimensi lain nggak begitu dipusingkan juga kalau bapakku tuh. Cuekin aja gitu. Sosok-sosok seperti itu, iya cuek bebek gitu. Pernah mau kerja bapakku kan, sama adiknya bapakku ke rumah. Kan bawa motor ya Mas ya. Nah bapakku itu bawa motor mau bonceng adiknya bapakku. Padahal posisinya itu adiknya bapakku itu baru tutup gerbang. Tapi bapakku itu ngerasainnya udah naik itu adiknya. Ngegas lah jalan. Kayak padahal udah dipanggil tuh sama adik bapakku. Kok ditinggal? Tapi kayak budek aja gitu. Kayak nggak denger gitu. Bener-bener jalan aja ngegas udah. Ternyata sosok itu yang jahil. Bapakku udah jalan jauh, ngobrol, ngoceh-ngoceh di motor sendiri. Nggak ditanggepin kan. Nah setelah mau sampai, itu kan ada mau nyebrang gitu ya Mas, nyebrang jalan. Bapakku yang info, mau ke kiri gitu. Nah itu tangan melambai-lambai Mas. Dipikirnya bapakku, itu adiknya bapakku kan, karena memang boncengan. Ternyata pas udah sampai berhenti, itu nggak ada siapa-siapa Mas. Bapakku tuh bingung. Kok bisa? Terus yang melambai-lambaikan tangan itu siapa? Barulah tuh ditelepon, diangkat sama bapakku. Adiknya bapakku telepon. Kenapa deh ditinggal? Loh, tak kirain di belakang tadi. Soalnya tak lihat pas nyebrang ada tangan lambai-lambai gitu. Bingung dong. Kayak terpulanglah balik lagi ke
rumah. Jadian itu bapakku tuh sering banget. Apalagi nih Mas ya, kayak aku juga pernah saudaraku mampir ke rumah buat main. Masih kecil sih, saudara sepupu lah ya. Jadi tuh ibu aku punya kakak. Kakaknya ibu aku tuh punya anak. Nah itu anaknya. Aku ajak jajan keluar tuh Mas. Terus herannya itu anak katanya masih di situ. Padahal jelas-jelas aku itu jalan kaki ya, berduaan sama saudara aku itu. Ayo dek, kita jajan. Kita keluar dong. Tapi ibuku info, kok si Ade katanya, si Ade saudara ya, kok nggak diajak katanya gitu. Katanya jajan. Lah ini sama aku kok, aku bilang gitu. Terus di sini siapa? Tapi tuh posisinya si Ade saudaraku ini diem aja, nunduk. Jadi tuh bener-bener sosok itu tuh menyerupai manusia. Bener-bener dia tuh nunduk. Terus udah dipanggil-panggil tuh nggak nyaut. Nah aku datang dong, nggak lama aku datang, ya kan sama Ade saudaraku itu. Tau-taunya sosok itu hilang. Tapi sorry, sosok itu tadi ada di posisi di mana? Duduk. Ya di ruang tamu atau di ruang tamu. Oke. Karena kan mereka tuh kumpul di ruang tamu, nonton TV biasanya gitu, lagi posisi nonton TV, tiba-tiba kan kayak kepengen jajan, ya aku ajak dong, hilang. Jadi itu kita, padahal itu di siang bolong juga loh, bukan malam-malam. Jadi sosoknya itu mau nggak tahu malam lah, pokoknya bahasanya mau siang, pagi, siang, malam. Nggak tahu waktu. Iya, nggak tahu waktu. Selalu jahil. Yang paling horornya lagi juga ada Mas, itu bapakku yang ngerasain. Jadi kan kita kan punya adik yang kelas 3 itu ya, yang masih bayi. Jadi ya udah besar lah ya, udah mau setahun gitu kan. Bapakku itu, dari cerita bapakku ini ngasih tahu ke aku. Bapakku itu pernah sering banget kan tidur di luar, di halaman rumah, di teras gitu kan. Jadi kan kita ada kayak garasi mobil tuh, teras di depannya rumah gitu kan. Ngadem lah, maksudnya bahasa itu ngadem, tidur di luar kan. Itu kan nggak tahu-tahu waktu, tahu-taunya tengah malam aja atau subuh gitu sampai subuh. Gak sadar namanya tidur kan. Mimpi awalnya yang ngomongnya bapakku tuh mimpi. Katanya tuh kayak dimasukin telur badannya dari bawah ke atas. Bapakku tuh udah ngerasa kalau itu tuh sosok itu, Kunti itu. Tapi berhasil bapakku lawan. Kalau mimpinya terus diterusin mungkin ketempelan bapakku sama sosok itu. Selama ini sih diganggu-gangguin aja kan, tapi ini bener-bener sosok itu kayaknya udah nggak sabar pengen kayak ngerjain gitu loh. Bener-bener yang fatal ini nih Mas. Karena sosok itu nggak berhasil, akhirnya bapakku kan kebangun tuh buat pindah masuk ke dalam kamar. Terus ketemulah ibuku. Ibuku bilang, kok bau melati? Bapakku juga sebenarnya ketakutan. Mau ibuku, bapakku, ada rasa takut dong. Namanya itu kejadian subuh-subuh kan. Akhirnya ibuku bilang, ini kok nyium-nyium bau melati gitu. Ngerasa kan, karena emang ibuku udah pernah diketawain. Oh, ini sosok ini nih. Kayaknya mau nempelin bapakku. Gak bisa tuh, bapakku kan tahu juga. Karena berhubung ada adekku yang paling masih wangi gitu bahasanya kan, baik. Dia udah balita lah ya, udah usia setahun lah ya. Jadinya yang nempelin sosok itu tuh nempelnya beralih ke adekku. Oh, iya. Sampai sakit parah. Waduh. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena kita juga konsultasi sama orang yang bisa. Itu pun belum tahu, belum ada tanda-tanda kan. Adekku tuh tanda-tanda itu pokoknya setelah kayak usia 2 tahun, 3 tahun itu masih aman. Kita pun masih sering digangguin, ya sekedar kayak ketok-ketok gayung di kamar mandi, matiin lampu, itu masih nggak masalah ya Mas. Masih udah kayak hal biasa lah buat kita gitu.
asal yang ini nih, kita nggak tahu ternyata memang sosok itu udah benar-benar nempelin ke adikku. Kayak bahasanya mau kayak nyari tumbal apa gimana, saya nggak ngerti ya. Tapi alhamdulillah mukjizat sih nggak kesampaian gitu. Akhirnya pas tahun berapa tuh, pas tahun adikku sakit parah, tahun keempat, setahun itu sakitnya, maksudnya selama hampir setahun ya, dari usia 4 tahun sampai ke 5 tahun. Adikku kan usia udah 4 tahun berarti 2013 ya. 12. Nah, di 2013 itu Mas, sakitnya baru kelihatan. Itu benar-benar sakit parah Mas, kita tuh berjuang. Dari sosok itu pun udah mulai ganggu-ganggu itu udah jarang Mas. Udah nggak intens lagi. Iya, udah nggak intens. Karena memang udah ada incerannya gitu. Ternyata memang ke adikku. Nah, jadi kita juga medis juga, ke orang pintar juga gitu. Kalau medis itu bilangnya sakit kelenjar getah bening. Jadi benar-benar matanya tuh dua-duanya tuh bengkak Mas. Jadi matanya bengkak? Iya. Mungkin kan namanya dulu bayi kan bisa lihat ya Mas ya, kalau yang kayak gitu-gitu ya Mas ya. Nah akhirnya pas udah usia 4 tahun pun juga kan masih bisa lihat anak-anaknya ngelihat seperti itu. Bener-bener matanya itu Mas gede banget tuh di sini, di kelopak matanya. Itu tuh jadi kayak, waduh nggak tahu deh, saya nggak bisa bayangin, kasihan banget. Jadi kurus banget, pada adikku tuh ganteng banget, cowok. Jadi kurus, kering, sampai itu kita sakit adik selama setahun, dari 2013 itu setahun full kita dirawat di RSCM. Nah itu tuh bener-bener apa ya Mas ya, kita tuh sebenarnya pasrah, takut adik kenapa-napa juga. Gimana sih kalau udah pasrah? Benar. Sempet berhenti kemo, itu pun namanya kalau kemo kan kasihan di anaknya juga, ya kan, bikin rambutnya rontok gitu. Kita bingung, itu kalau medis juga udah diusahain. Terus akhirnya kita coba-coba buat ke orang yang bisa lihat gitu, ini kenapa adik bisa sakit parah gini. Kalau kata orang yang bisa itu, sosok ini udah nempelin adikku. Adikku tuh pengen diambil. Oke. Terus sosoknya si kuntilanak ini ya berarti? Iya. Makanya jadi sakit gitu. Akhirnya kita kan kita kan nggak percaya, jadi akhirnya coba ke medis dulu. Medis pun juga udah di kemo terus kan, sampai stop kemo gitu, kita berusaha stop kemo gitu kan. Kasian gitu, udah pasrah. Padahal teman seperjuangan adik-adikku ini tuh sama sakitnya, udah pada nggak ada. Sorry, kalau kata medis apa nih? Kalau kata medis tuh kelenjar getah bening. Di kemo tapi? Iya. Oke. Di kemo berkali-kali. Kita juga udah habis-habisan. Jadi kita kan berhenti kemo juga karena udah nggak ada. Nggak ada dana lagi gitu. Udah sampai jual mobil juga buat kesembuhan adikku itu. Dikasih cobaan. Terus dari teman seperjuangan adik-adikku itu tuh udah pada nggak ada. Bener-bener meninggal gitu. Nah kan kita kan mikirnya kayak apa ya? Jangan, tolong, maksudnya kita berdoa terus buat supaya adikku jangan dulu gitu. Tolong kasih umur panjang. Akhirnya kita coba stop kemo. Terus mukjizatnya benar-benar dikasih sembuh karena stop kemo itu. Alhamdulillahnya dikasih sembuh dari semenjak stop kemo itu. Stop kemo malah sembuh? Iya. Terus kan orang pintar itu pun masih ngawal kita tuh. Yeah. Kan dikasih apa ya? Petunjuk. Ini karena sosok ini gini. Sosok ini yang nempelin. Terus dikasih tahu supaya kita jangan tinggal di situ lagi. Adikku juga disuruh ganti nama. Yang tadinya dipanggilnya siapa jadi siapa gitu. Pokoknya disuruh ganti nama. Dan intinya dari orang yang bisa itu, kita disuruh pindah, mau nggak mau. Jangan di situ lagi. Kamu mau selamanya satu keluarga, famili kamu itu digangguin terus sama sosok itu. Kamu mau tetap tinggal di situ, atau kamu mau pindah kemanapun diikutin sama dia. Ya kita kan nggak ada pilihan lain, otomatis
kita selama 5 tahun tinggal di situ, bener-bener kita cari pindah gitu. Makanya mikirnya tuh kok bisa ya sosok itu sampai segitunya memang ngincer, ternyata itu jahat gitu, sampai bener-bener menyelakai, sampai sakit gitu. Bertahun-tahun, bayangin aja dari lahir gitu kan, maksudnya. Memang sih dia awalnya bapakku, jadi bapakku nggak bisa ke adekku gitu. Aku sih nggak tahu ya kalau bapakku kan jangan deh, kasihan itu, maksudnya bapakku tuh pejuang gitu, yang pencari nafkah. Ya untungnya juga adikku sekarang juga udah dikasih sehat lagi, walaupun nggak bisa gemuk-gemuk. Dia maksudnya gimana ya, makan banyak kayak apapun ya. Udah jadi bawaan. Gitu-gitu iya, karena mungkin udah pernah ngalamin sakit. Kasian, bayangin aja usia 4 tahun dikasih sakit sekeras itu. Rata-rata tuh nggak ada yang tahan. Bener-bener. Ya kan? Ini makanya dikasih keajaiban sama Allah itu supaya dikasih sembuh. Makanya kita nurutin apa yang dianjurin juga sama orang yang bisa itu. Kalau katanya pindah. Kita akhirnya cuma bertahan 5 tahun aja di rumah itu. Karena memang sosok itu benar-benar menurut aku ya jahat banget gitu. Karena orang bisa itu ngasih tahu kan, ya kita juga nurut gitu. Taunya, aku tanya-tanya dong setelah aku pindah gitu kan. Dan aku pindah, dikasih ketenangan, udah nggak dikasih gangguan lagi. Alhamdulillahnya, udah pindah di tempat yang sekarang, udah aman. Di daerah mana tuh? Tepatnya di daerah Galaksi. Di Bekasi juga berarti? Iya, masih di Bekasi kok, nggak jauh sih dari situ. Aman, rumahnya juga nggak ada gangguan sama sekali dari awal tempat tinggal sampai saat ini. Itu aman. Jadi maksudnya sosok tersebut nggak ngikut gitu. Memang mungkin dia nggak senang kali ya. Ada yang nempatin. Iya, karena kita orang luar. Dan intinya sih, walaupun kita nggak ganggu, tetap kalau emang sosok itu kalau nggak senang pasti diincar terus. Iya, karena memang sih setahu aku historinya dari tetangga di situ tuh kan ada kali besar ya di samping rumah itu. Itu memang baru tahu aku juga setelah pindah. Itu bekas orang TKW yang bundir. Di kali itu? Iya, jadi tuh di kali. Jadi ini kan rumahnya tuh, ya rumah agak tua dia kan. Terus di samping kirinya itu kali. Itu tuh di atasnya sebelah situ ada kebun-kebun kosong. Kalau sekarang udah jadi perumahan, kebun kosong. Jadi kalau setiap lewat memang orang mungkin pada iseng di situ. Lampu-lampunya itu tuh penerangannya tuh kurang, kayak banyak rumput-rumput gimana sih, liar gitu loh. Itu pokoknya memang kalau kita lihat sih, kalau dulu sih benar-benar iseng ya kalau di situ. Ternyata memang sosok di situ yang setahu aku bekas bundir itu mungkin tinggalnya memang karena rumah kosong itu udah lama kan, 15 tahun kosong. Jadi dia nempatnya di situ. Senangnya di situ. Kemungkinan ya. Iya, betul banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman, udah nggak ada gangguan dari sosok itu lagi. Mudah-mudahan sih sehat terus adikku sampai sekarang. Jangan sampai lagi terjadi. Nah, berarti kalau sekarang adanya umur berapa nih kalau udah sekarang? Sekarang udah kelas 1 SMA, Mas. Udah seneng banget bisa dikasih hidup lagi tuh. Kemarin dulu tuh waktu usia kecil tuh udah nggak ada harapan, Mas, kita. Udah sempat putus asa lah ya. Iya, udah semaksimal mungkin kita tuh supaya dia tuh, maksudnya jangan sampai kayak temen-temennya. Seperjuangan. Iya, gitu. Kita tuh keluarga udah ngebayangin itu. Gila sih itu. Alhamdulillah selamat. Oke. Nah, berarti yang kuntilanak ini tahunya dia sosok yang bekas bunuh ini dari siapa nih? Dari tetangga seberang depan-depannya. Seberang-seberangan? Iya, jadi kan kita tuh paling pojok, deket kali, dan dia pun juga deket kali. Nah si tetangga ini pernah cerita nggak tentang rumah ini? Maksudnya pernah ngeliat juga kah atau apa? Enggak. Oke. Cuman dia ngasih tahu
Kalau memang ada, dia itu memang dikasih taunya sama yang pemilik rumahnya. Oh, Dia kan kecuali tetangga itu masuk ke rumah tersebut. Selama kita tinggal situ 5 tahun doang, tetangga itu nggak pernah main ke rumah kita. Mungkin tahu kali ya. Maksudnya tahu dalam arti nggak mau tahu, nggak mau ngurusin gitu. Ya lolo gue gitu loh. Nggak pernah, makanya kita sebenarnya selama tinggal di situ rata-rata kayaknya orang komplek lolo gue deh. Maksudnya ya mungkin tetap bersosialisasi, cuman kurang intens gitu, lebih cuek gitu. Cuman pas sebelum Mbak nempatin sempat ini nggak diceritain juga kayak tetangga ini udah kosong lo lama gini gitu. Paling cuman tahu yang 15 tahun itu aja, tapi kita kan nggak diceritain mistisnya gitu loh. Nggak dikasih tahu. Mungkin kalau dikasih tahu kita nggak akan tinggal di situ. Bener. Kita kayaknya harus ngerasain dulu baru ceritain. Iya. Nah, si pihak yang punya rumah maksudnya nggak ada cerita apa-apa juga? Nggak pernah. Yang penting kan yang penting cuan. Bener sih. Kalau nggak dikontrakin rumahnya nggak diurus. Kalau dia ngomong juga serem juga mungkin nggak bakal laku. Iya, pantesan mikir rupanya kok jadi dikontrakinnya murah banget gitu kan. Pantesan ternyata horor. Kosongnya juga sampai 15 tahun. Iya, bayangin aja. Waduh. Untungnya nggak roboh. Enggak. Itu bangunnya kuat kok. Sekarang sih ya kalau kita sering lewat situ ya udah direnov lagi, udah jadi bagus. Dan mungkin suasana juga udah rame kali ya. Iya. Depannya juga dulu ada pohon-pohon belimbing gitu loh. Oh. Sekarang udah nggak ada, pohonnya ditebang. Oke. Oh, terakhir ke sana pernah lewat juga? Sering ya, pokoknya sering-sering lewat lah kalau lagi mau kemana gitu. Ngelihat gitu keadaan rumahnya sekarang gimana sih gitu. Kepo juga ada kita. nempatin nggak? Kayaknya ada kok. Oh, ada. Udah bagus kok rumahnya. Udah kayak di rumah minimalis, udah benar-benar udah direnov. Oh, udah direnov. Iya, betul. Okay. Nah, sosok si kuntilanak ini kan tadi kan ketemu sama Mbak di dapur nih ya. Iya. Dia nampakin, berarti di dalam dapurnya atau pas di pintu luar dapur nih? Jadi dapur itu tuh kan manjang gitu ya, horizontal. Seberangnya itu tuh kan namanya air pembuangnya tuh langsung ke kali. Jadi memang kan kita kan rumah paling pojok dekat kali. Nah, kali itulah. Jadi kalau pintu keluarnya itu ya tetap ke rumah kita, bukan ke belakang. Enggak, sosok si ini ya, si kuntilanak ini. Dekat pintu keluar dapur. Oke, persis di pintu keluar itu. Betul, itu tuh bener-bener, aduh Mas. Aku nggak bisa bayangin lagi, belum mukanya hancur, lebur. Aku udah dibilang mau pingsan tapi nggak bisa. Jadi tuh kayak ya terdiam aja ngeliatin. Kacau sih. Berarti cuma Mbak doang nih yang diliatin. Iya, betul. Kalau Bapak cuman firasat-firasat sama dikasih mimpi. Kalau Ibu diketawain aja itu. Oke. Nah tadi kan Bapaknya sempat mimpi yang katanya dimasukin telur ya? Iya, ngerasa dimasukin telur. Nah itu dia taunya kalau si kuntilanak ini mau ngikut dari siapa? Dari Hawa. Dia tuh firasat dia sendiri? Iya, karena aku bilang firasat. Dan ibuku kan bener-bener bilang nyium bau melati. Oke. Tapi nggak dikasih lihat sosok tersebut, cuma aku yang dikasih lihat. Tuh, apakah mungkin mereka ngelihat tapi nggak cerita? Ya kan takut anak-anaknya takut. Bener, kita kan nggak sepenuhnya mau tahu juga ya, yang tahu yang itu aja gitu. Yang Bapak yang paling horornya sih itu. Mungkin kalau yang Bapak bilang dimimpikan masuk telur, aku nggak tahu deh. Mungkin memang incerannya Bapak kali ya. Bener. Kacau juga nih. Iya. Nah tadi kan yang sepupunya main nih. Iya. Yang katanya Mbak Marisa ajak pergi keluar. Jajan. Tapi dia ada yang lihat di dalam ruang tamu ya. Nah kan yang lihat kan mamanya Mbak Marisa nih. Iya. Nah, kalau mamanya dia ngeliat nggak? Dia ada di dalam juga? Sama, semua orang yang ada di situ ada lihat. Ada sosok di situ tuh bener-bener dia itu menyerupai manusia juga, Mas. Oke, berarti satu keluarga ngeliat anak ini ada di dalam. Ada, cuman dia tuh cuman ngerenggut, tapi kalau diajak ngobrol nggak nyaut. Oke. Padahal itu jelas-jelas anaknya itu saya bawa ajak jajan keluar, giliran saya nyampe itu sosoknya udah hilang. Buset. Coba Mas bayangin aja. Saya kalau nggak sadar berarti ya. Takut. Hah? Iya pada nggak sadar gitu kalau itu anak. Karena memang sibuk ya rame karena TV, nonton TV. Itu pun di siang bolong, bukan malam loh. Tapi ada yang sempat nyentuh dia nggak anaknya nih pas lagi diem aja nih? Enggak. Nggak ada yang nyentuh? Enggak. Mungkin kalau sentuh kayak kita nggak tahu juga ya. Iya, barangkali kan ngeliat mukanya gimana kan. Jadi ibunya ya gimana ya? Acu tak acu juga, cuman manggil-manggil namanya aja.
Mungkin karena ngantuk atau apa nih, diem Iya. aja gitu. Padahal aku sama dia, sama anaknya aku ajak keluar. Kacau juga. Makanya. Nah kalau yang untuk ibunya tadi kan diketawain nih. Nah itu diketawainnya suaranya dari mana tuh? Dari Di dalam dalam atau? kamar saya, Mas. Oke. Kan ibu aku ini kan kamar memang tembok ya, Iya. bukan asbes atau apapun gitu, bukan apa sih, triplek doang, Triplek, bukan tembok bukan. itu, rumah itu tembok. Itu tuh kedengeran jelas banget karena suaranya nyaring kata ibuku tuh. Bu, berarti asal dari kamar Mbak. Bener, yang ketawa kunting gimana sih? Iya. Gitu. Jadi ibuku tuh bener-bener gimana ya? Posisinya juga yang waktu adikku yang bayi itu juga nangis. Mau gimana? Mau keluar juga sepi gitu. Mau minta tolong tetangga juga nggak enak, udah malam, tengah malam. Bener, Jadi bener, itu paling juga pengen main handphone doang. Buat nelfonin bapakku supaya cepat pulang gitu. Mau nelfonin aku juga lah, aku lagi aktivitas kan, kegiatan ngecamp. Bener-bener. Susah lah ya. Nah tapi menurut informasi si orang bisa nih yang tadi nih yang nolongin, si kuntilanak ini tujuannya mereka apa sih buat ngambil si anak ini, apa yang adiknya, tujuannya buat entah buat tumbal atau buat apa gitu? Gak tahu, nggak dikasih tahu detail. Jadi itu orang bisa ini tuh cuman ngasih tahu kalau dia tuh seneng sama bapak awalnya. Oh, Bapak awalnya akhirnya ke jatuhnya ke adik gitu, ke bayi gitu. Mau diambil, tapi nggak dikasih tahu buat. Kalau kita kan mikirnya takutnya dijadiin gitu kan. Cuman orang bisa itu nggak ngasih info secara detail juga. Intinya disuruh pindah ya kita harus pindah. Oke, maksudnya Kalau mau aman gitu. Kalau nggak mau pindah ya udah nikmatin aja. Nggak mau dong. Kalau membahayakan ini kalau kan kalau kemarin itu nggak membahayakan. Maksudnya tuh kayak cuman sekedar iseng-iseng biasalah, ketok-ketok gayung gitu kan, mati-matiin lampu segala macam, atau menyerupai manusia pun kita masih gimana ya? Masih memberanikan diri walaupun merasa takut gitu. Tapi kalau udah menyangkut nyawa itu gimana ya? Ngeri Udah nggak bisa, kita harus takut lewat harus itu ngalah aja. lah, Harus ngalah. Kecuali emang udah ini maksudnya bisa diatasin atau apa kan. Bener. Maksudnya bisa dihilangin lah nih sosok ini. Betul. Nah, tadinya juga tujuannya kita berusaha buat sama orang yang bisa ini buat ngilangin sosok tersebut. Ya, diusir, nggak ya. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ngusir. Katanya kita yang harus ngalah. Waduh. Gitu. Orang bisanya pun saja sampai nggak bisa loh buat ngusir sosok itu. Nggak Jadi bisa harus kita atau yang ngalah. oh berarti emang udah lama nih sosok ini. Iya. Makanya aku bilang ya udah mau gimana, kita kan nggak ganggu juga, cuma niat memang tinggal di situ. Kacau. Akhirnya kita pindah. Tapi yang jelas infonya masih simpang siur nih, sosok ini ngambil apa, ngikutin orang ini buat apa tujuannya kita nggak tahu ya. Iya, betul. Dan Aku juga belum tahu dari apa sih namanya yang lain-lainnya juga. Dan sebenarnya nggak mau tahu juga sih, takut. Takut maksudnya takut itu beneran dia berhasil ngambil nyawa orang gitu. Iya, takutnya. Makanya. Ya kita juga kan takutnya apakah si sosok ini simpanan apa, peliharaan si punya, kita kan nggak tahu nih. Bener. kita kan nggak tahu. Nggak seuzon sih. Iya, kita nggak seuzon. Maksudnya apakah kayak gitu kan bisa jadi nih, karena kan nggak sedikit ada kejadian kayak gitu yang kita dengar nih. Maksudnya buat tumbal atau si yang punya pesugihan, kita nggak tahu ya. Bener. Iya juga ya. Kita nggak mikir nggak sejahat itu sih, mikirnya kita nggak seuzon, kita selalu positif. Bener. Vibes ya, mikirnya selalu positif thinking gitu. Tapi yang punya kontrakan ini tinggalnya di mana? Di daerah situ juga atau jauh? Oh, itu bapakku yang tahu. Kayaknya enggak deh. Enggak tinggal daerah Bekasi. Nah, tahunya kontrakan itu dari siapa? Dari teman atau dari? Aku jalan sendiri. Oh, nyari-nyari gitu. Nyari-nyari, ya? Oh, ada nomor teleponnya mungkin ya? Iya, itu karena berhubung dekat rumah temanku. Jadi aku coba buat nyusui ke gang-gang perumahan itu. Oh, itu ada yang dikontrakin tuh. Awalnya itu tulisnya dijual atau dikontrakkan gitu kan. Pantesan mau dijual, ternyata mistis banget. Kacau sih. Oh, berarti yang sempat ketemu sama yang punya si bapaknya ya? Iya, bapaknya aja. Bapakku aja. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Marisa nih mengenai kontrakannya di daerah Bekasi. Dan tadi hampir inilah, maksudnya merenggut nyawa adiknya nih.
karena kan adanya waktu itu sakit keras ya, dan ternyata ditempelin sama si sosok kuntilanak ini. Yes. Dan alhamdulillahnya adanya sehat sampai sekarang ya Mbak ya. Alhamdulillah ya, bisa diatasin, dan juga Mbak Marissa juga udah pindah nih dari situ ya. Oke, dan ngeri juga nih. Makanya buat sobat-sobat KTM nih, kalau yang nyari kontrakan murah tapi mencurigakan gitu, itu biasanya ada apa-apanya nih. Ya, harus kan? diselidiki dulu. Iya benar-benar. Apalagi tadi kosong 15 tahun nih. Udah ibaratnya lama banget itu 15 tahun kosong. Berarti awal dia ini emang dikontrakin, dia punya rumah itu emang nggak ditempatin awalnya mungkin ya? nggak dikontrakin, mungkin awalnya niatnya dijual. Iya. Awalnya mungkin dia juga dulu di situ yang punya ya. Betul. Kita nggak tahu apakah dia nggak kuat karena gangguannya makanya dikontrakin atau dijual, atau mungkin yang tadi saya bilang itu apakah emang sengaja buat nyari sesuatu nih. Iya, kita Oke. Ya kita nggak seujun lah ya. iya, benar. Maksudnya kan ini hanya ini aja lah, maksudnya banyak kejadian juga kayak gitu soalnya kita. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Marissa. Sama-sama Udah Mas Viko. berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Mbak Marissa di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Mbak Marissa juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.